Dari kalian bisa lihat dari yang kemarin mobilnya kayak tank sampai kayak gini nih, perubahannya udah drastis ya. Halo guys, salam modif Garuda Jaya. Jadi di belakang kita kedatangan mobil yang cukup butuh direstorasi. Dari bagian-bagian eksteriornya sampai ke interiornya kita mau restorasi total guys. Dari parts-parts yang lepas, dari grill yang tidak terkonsep, bumper depan yang modelnya kayak tank, headlamp yang sudah kusem, kemudian body kit yang warnanya campur-campur ini, bumper yang sudah pecah, lampu sen yang sudah hilang juga guys. Tuh ya, kita akan rombak semua. Kalau kalian lihat dari samping, kondisinya pun juga lumayan ekstrim guys. Bodinya kalian bisa lihat nih, atapnya ini semua nih udah dicat kalau kita lihat, cuman catnya kurang bagus. Ada crossbar, ada roof rail yang akan kita cabut semua. Ada roof rack juga yang akan kita lepas juga. Nah, ini guys, udah mau lepas nih dia. Nah, karet-karet juga nanti kita akan rubah jadi baru. Dan interiornya yang cukup mengenaskan guys. Buku servisnya kalau kalian lihat sudah kayak gini. Dan kebetulan ini unit bukan datang dari Jawa guys. Unit ini datang dari Kalimantan. Dan ini kebetulan mobil kedua dari ownernya. Pertama dia masukkan Innova Reborn. Kemarin dia masukin juga Innova Zenik. Ini sekarang ketiga mobil dari adiknya yang dikirim ke sini guys, ke Semarang. Kalian bisa lihat kondisinya seperti apa ya. Panel-panel sudah direstorasi kelihatannya, cuman mau lepas semua dan hanya ditempel. Tuh, nanti kita akan ganti. Konsol tengah yang masih lumayan bagus, cuman banyak banget bekas saus di bagian dalamnya. Headrest yang sudah patah guys, dan bisa kita cabut dengan mudah ya. Kemudian kalau kalian lihat di sini, kalian masuk ke dalam dan kalian lihat ke atas, plafonnya pun juga kalian bisa lihat kotor banget sampai belakang guys. Jadi warna coklat tua. Nah, itu juga nggak mau kita ambil. Dan kalau kalian lihat ke headrest yang di bagian kiri, headrestnya sudah nggak ada lagi layarnya. Kalau yang sini patah, yang situ nggak patah tapi layarnya hilang guys. Ya, ini tipe G kelihatannya karena masih pakai knob dan dia full manual gitu. Kondisinya seperti ini. Kemudian kita lihat ke bagian tengahnya guys. Nah, di bagian tengahnya guys, kalian bisa lihat ban serepnya di dalam. Kenapa kalau di dalam? Karena tuas di bagian bawah itu sudah nggak bisa dipakai lagi dan akan kita restorasi. Jadi kemarin diikat pakai tali-talian gini dan kondisinya di dalam guys. Panel-panel dalam kalian bisa lihat kayak gini, pecah semua, bootnya semua udah pecah. Ini nanti akan kita ganti semua, kita akan restorasi kembali ya. Dari yang sebelumnya kayak gini, kira-kira nanti prosesnya gimana? Apakah sulit modif mobil kayak gini? Modif unit yang mungkin tidak terlalu terawat, tapi ownernya memiliki cerita di baliknya dan pengen direstorasi ya. Kita akan lihat proses-prosesnya satu persatu gimana, apa aja yang kita bongkarin, apa aja yang kita modifikasi ya. Jadi buat kalian yang punya mobil kayak gini, atau mungkin barusan ngambil atau dapat mobil seperti ini, kalian bingung diapain dan malah dijual lagi harganya turun dan tidak seberapa, mending di modif aja. Kita siap bikin Innova lama ini jadi Innova yang cakep dan terkonsep dengan sempurna ya. Ban velg nantinya pun juga akan kita ganti pakai ban velg kita dari Thailand seperti biasa. Kemudian suspensi pun juga akan nantinya kita rombak ya, pakai yang premium, bisa diatur tinggi rendah sama keras empuknya. Dan gini-ginian guys akan kita
lepas aja karena sudah tidak sesuai dengan konsep yang akan kita kerjakan ya. Lihat lagi nanti hasilnya gimana, kita mau ikutin prosesnya guys. Nah, ini kali ini kita mau update tentang progres Innova lama yang sebelumnya kayak tank itu. Sekarang mulai sudah kita develop lagi sedikit-sedikit ya guys ya. Kita proses sedikit-sedikit sehingga tampilannya juga sudah agak lebih lumayan oke ya. Grillnya udah diganti pakai yang full yang TRD seperti ini, model ke atas dan di blackout kan semua. Beberapa parts juga udah kita bikin jadi hitam glossy sehingga looknya pun juga lebih manis. Body kit tapi belum dipasangkan, nanti akan dipasangkan body kit yang hasilnya juga bisa lebih cakep. Jadi dia agak lebih turun, agak lebih gondrong, tapi tetap cakep ya. Tampilannya akan kita bikin ke luxury. Headlamp sudah kita ganti, fog lamp juga sudah diganti pakai yang full billet. Ya, untuk headlamp ini ada 3 billet dan kita juga bikin di bagian dalamnya itu sudah full black housing guys. Nah, di bagian atas dan bawah ini sudah ada DRL-nya. Kap mesin belum akan dikerjakan karena nanti pengerjaan bagian bodi akan kita kerjakan setelah ini. Kalian bisa lihat masih agak kurang oke lah ya untuk bagian bodinya, cuma nggak apa-apa, kita akan progres satu persatu sehingga hasilnya pun juga bisa bagus guys. Nah, kalau kita geser ke samping, nah kalau kalian yang turun ke sini untuk bagian samping, kalian bisa lihat untuk bagian velg dan bannya ini sudah kita ganti juga pakai yang dari Thailand. Untuk bannya kita pakai yang impor juga. Kalau kalian lihat di samping sini, ini bodi-bodi juga masih standar, set skirt juga masih terpasang nih yang standarnya, kita biarin dulu. Dan nanti setirnya udah kita siapin di sini pakai yang setir Innova Reborn. Setirnya udah kita siapin baru nih ya. Untuk setir Innova Reborn kita akan install di Innova lama ini, dan kita ini siapinnya yang ada woodnya guys. Jadi kalian bisa lihat di atas ini sudah ada woodnya, jadi juga kelihatan juga cakep ya, nggak polos-polosan aja, di retrim aja, tapi sudah ada aksen-aksen woodnya di bagian atasnya ya. Ini kita mau fitting di Innova lama ini, dia plug and play juga, sudah ada kabel spiralnya juga sehingga remote setir juga akan terhubung. Kemudian parts-parts lainnya, fitur-fitur lainnya dari setir ini juga akan terhubung di unit Innova lama ini ya. Kurang lebih begitu. Dan kalau kita lihat ke belakang, apa yang sudah kita rubah? Nah, dari belakang yang sudah kita rubah, stop lamp udah kita ganti pakai yang smoke seperti ini. Parts-parts yang lain ini sudah kita mulai bongkarin, kita akan rubah jadi warna black chrome ya. Ini emblem, kemudian emblem-emblem kecil-kecil, kemudian terang di tengah, ini kita akan rubah jadi black chrome semua. Udah beres kita repaint juga, nanti akan kita install ya. Kemudian untuk bagian interior masih cukup berantakan kalau kalian lihat di sini. Plafon juga masih kita bongkarin total karena nanti akan kita lapis ulang jadi warna full hitam guys ya. Jadi kurang lebih seperti itu update-nya, satu persatu kita kerjakan. Dari bagian luar sudah agak rapi, interior nanti juga akan kita beresin dan kita rapikan lagi setelah karat-karatnya mulai hilang. Nah, karat-karat ini banyak banget guys di bagian dalam, tapi nanti akan kita beresin dulu satu persatu, kita beresin semua sehingga di bagian dalam itu sudah bersih dan nyaman lagi untuk dikendarai. Apalagi mobil ini mau dipakai untuk lebaran ya. Nanti akan jadi seperti apa dan proses apa lagi yang akan kita lakukan. Kita ikuti prosesnya guys. Sekarang guys sudah selesai pengerjaan kita di project yang kita kerjakan di Innova lama ini. Kemarin kalian bisa lihat ya before-nya seperti apa, foto-fotonya kalian bisa lihat, dan sekarang sudah jadi ya perubahannya langsung kayak gini. Pengerjaannya sebenarnya bisa lebih maksimal kalau waktunya bisa lebih panjang guys, karena sebenarnya banyak banget yang perlu diperbaiki di unit ini, cuman karena waktunya agak mepet. Kemudian kita juga sesuaikan dengan tanggal dan juga budget dari ownernya. Beres dulu tahap pertama modif seperti ini ya. Modifnya nggak terlalu lengkap tapi hasilnya beda banget sama standarnya kemarin guys ya. Jadi ini Innova lama udah kita kerjakan. Dari bagian bodinya kita revisi sedikit ya. Dari bagian bumper, beberapa parts ini kita kerjakan, cuman memang nggak menyeluruh. Sebenarnya saran kita ya dicat full body akan lebih maksimal, cuman sementara gini dulu juga sudah cakep ya. Body ini kita coating pakai coating 2 layer ya, yang gold series dari Garuda Jaya, dan
perfect pack. Jadi perfect pack itu kita kerjakan sampai ke bagian mesin kita detailing, interior kita detailing juga, sampai ke kaki-kaki kita detailing semuanya ya. Sudah beres juga, kinclongnya juga udah lebih dapat dibanding standarnya. Cuman kita upgrade juga di bagian depan, nggak hanya body aja, tapi di bagian lampu-lampu juga udah kita upgrade semua pakai yang headlamp model Galaxy seperti ini ya, model salah satu headlamp terbaru dari kita. Dengan adanya 3 bilet plus di bagian dalam ini dia juga ada warna hitam glossy-nya serta ada aksen orange di bagian samping sehingga kelihatan OEM look. Nah, kemudian grill juga udah diganti juga pakai grill yang model TRD seperti ini ya. Ini banyak customnya juga guys untuk grill kayak gini, jadi nggak semudah yang kalian bayangkan ya. Perlu banyak beberapa custom sehingga terpasangnya bisa rapi dan bagus ya. Ini udah terpasang semua. Pakai yang warna hitam glossy seperti ini, sampai ke ramnya juga dibikin jadi warna hitam glossy plus adanya molding di atas yang udah kita bikin juga jadi warna hitam glossy juga ya. Jadi looknya ini semua hitam glossy di bagian depan dan di bagian bawah. Fog lampnya pun juga udah kita ganti di bagian covernya menggunakan cover fog lamp yang kita bikin jadi warna hitam glossy juga, sama seperti diffuser di bagian depan yang ada aksen-aksen hitam glossy-nya juga ya. Sampai ke dalam kita bikin semua hitam glossy dan kalian juga bisa lihat sekilap dan sekinclong apa untuk warna hitam glossy-nya. Nah, untuk bagian fog lamp ya, ini udah kita ganti biled juga sama seperti headlamp, full biled ya. Ini atas, kemudian ini bawah, bisa 3 warna juga untuk fog lampnya. Lampu sen dia juga ada runningnya guys, ini bagian kanan, ini bagian kiri dia ada runningnya semua. Nah, kebetulan customer ini merupakan customer setia kita ya, udah kedua mobil yang dikerjakan di workshop kita, meskipun datang dari Padang jauh-jauh, hasilnya pun juga bisa memuaskan ya. Kemudian kita juga kerjakan di bagian samping ya, ban velgnya. Ban velgnya kita ganti pakai ban velg aftermarket yang impor dari Thailand, pastinya warna black chrome kayak gini. Murodenya kita kasih yang warna metallic blue biar terkesan JDM nya itu dapat ya. Ada juga aksen warna hijau stabilo di bagian tengah. Nah, untuk ban kita pakai tebel 50 pakai ring 18 W35 juga untuk lebarnya. Jadi fitmentnya juga masih bisa tebel, bisa masih enak. Cuman sebenarnya lebih enak kalau kita pendekin ya. Ini masih 5 jari, kita pendekin jadi 3 jari, fitmentnya akan lebih oke, akan lebih padat. Cuman gak apa-apa karena mobil ini sering dipakai jalan jauh, kita setupkan tinggi seperti ini aja. Nah, kenapa kok kita bisa setupkan tinggi atau rendah? Karena unit ini udah kita upgrade di bagian coilovernya pakai yang premium, bisa atur tinggi rendah, bisa atur keras empuknya, dan ini juga udah terpasang dengan rapi dan maksimal guys. Nah, kalian bisa lihat di bagian dalam situ udah terpasang semua. Depan dan belakang kita upgrade semua di bagian coilovernya pakai yang premium. Semua ini modelnya monotube atau oil dan gasnya itu terpisah, sehingga shocknya ini juga nggak mudah panas, tahan lama, bisa diservis, dan naikannya super empuk dan enak ya. Depan belakang ini semua udah kita upgrade semua pakai shock seperti itu. Kemudian kalau kalian lihat dari bagian depan dan samping, sebenarnya ini mobil sudah kita upgrade juga menggunakan body kitnya. Body kit model luxury seperti ini ya, yang simple aja, hanya lips doang, body kit depan belakang ya. Kelihatannya bisa lebih pantas, bisa lebih bagus juga semuanya. Kemudian kita juga upgrade di bagian spionnya pakai spion milik Innova Reborn ya. Sebelumnya Innova lama itu spionnya gede banget, tebel. Tapi sekarang kalau punya Reborn ini dia akan lebih tipis, akan lebih ramping. Tapi pasti tampilannya pun juga akan kelihatan mewah banget dibanding standarnya, itu jauh banget guys, seperti itu ya. Dan dibikin warna hitam glossy juga, sama seperti di bagian list depan dari bagian grillnya. Nah, kita lihat ke belakang karena kita mau lihat spek di bagian belakang itu seperti apa guys. Nah guys, untuk setup di belakangnya juga simpel sebenarnya dari unit ini ya. Stop lampnya diganti pakai yang stop lamp model smoke seperti ini. Kemudian terang led tengah ini pakai yang warna hitam glossy ya, sama seperti aksen di bagian lampu reflektor tengah yang dibikin jadi smoke. Emblem dibikin jadi hitam glossy kanan dan kiri, sama emblem di bagian tengah hitam glossy juga ya. Jadi looknya itu juga benar-benar simple aja, nggak terlalu rame. Kemudian body kit belakang juga udah ditambahkan yang model luxury seperti ini juga ya, karena unit ini unit 2015, jadi cocok banget kalau pakai body kit luxury seperti ini. Semuanya itu PNP ya. Kemudian untuk bentuk dari body kit ini sebenarnya banyak yang kita sesuaikan ya, meskipun dia terpasangnya PNP tapi nggak bagus guys. Jadi kita bentuk lagi ya, karena ini beberapa parts lokal. Sekarang udah nggak ada parts yang impor maupun yang ori, jarang. Jadi kita pakai yang lokal dan kita customize lagi guys. Bentuknya harus bisa bagus, liningnya itu harus rapi dan presisi. Itu semua sudah kita atur seperti ini. Nah, kalian bisa lihat tampilannya seperti apa, looknya ya udah rapi. Dan di bagian samping ini dia ada aksen naiknya juga, sama seperti di bagian depan. Jadi depan, samping, ke belakang itu semuanya connect ya, ada lekukan ke atasnya semua ya. Tampilannya simple sebenarnya tapi rapi dan
bagus guys. Nah, balance arm belakang udah kita ganti pakai yang original dari Thailand. Stabilizer depan pun juga sama. Dari unit ini enak banget akan dibawa pulang karena ownernya ini dari Padang jauh-jauh, otomatis naik mobil itu juga harus nyaman dan harus benar-benar enak ya. Ini udah kita siapin semua, udah terpasang semua original, plug and play pemasangannya, dan pastinya partsnya itu bukan main bekas atau barang-barang refurbish ya. Kemudian kita bisa lihat ke samping, kaca filmnya ini juga udah kita upgrade semua pakai yang 40, 60, dan 80 semua. Jadi dia benar-benar gelap kalau dari luar kalau kita lihat, tapi dari dalam kita mau lihat keluar itu terang dan cerah seperti itu guys. Nah, eksteriornya setupnya seperti ini, fitmentnya ya cukup oke lah ya. Rata bodi agak keluar sedikit, cuman ya untuk pengerjaan cepat hasil seperti ini pun juga sudah cukup bagus ya. Kita mau lihat ke dalam apa aja yang kita kerjakan di bagian dalam guys. Nah guys, interiornya juga udah kita kerjakan ya. Dari yang sebelumnya kalian bisa lihat ya, banyak parts yang lepas, banyak parts yang copot. Sekarang sudah beres lagi ya. Meskipun memang ya nggak total amat, tapi looknya udah bagus. Setirnya diganti pakai setir model Venturer seperti ini. Tombol-tombol semua aktif di bagian depan sini ya. Kalau Innova lama memang nggak bisa connect, tapi tombol di kiri ini semua bisa connect ke head unit. Mau tambah volume, ganti track, dan lain-lain, semua itu bisa connect aja dengan enak dan mudah. Klakson juga semuanya nyala juga ya. Head unit ini udah kita ganti pakai head unit yang RAM-nya RAM 6 karena harus di-upgrade juga di bagian frame. Kita langsung upgrade juga pakai frame yang PNP dan OEM lock ya, seperti ini. Dan ini ada aksen-aksen woodnya di bagian kanan dan kiri serta di bagian atas ya. Jadi looknya itu bisa lebih premium karena apa guys? Karena nggak hanya di bagian depan yang kita bikin jadi warna black wood, tapi di bagian samping-samping ini motifnya semua juga sudah black wood semua. Jadi depan, kanan, kiri, belakang semua itu sudah full Blackwood guys. Nah, kemudian untuk AC ini semua originalnya mobil aja. Casing AC juga nggak ada yang kita ganti. Cuman kalau enaknya frame seperti ini, dia udah connect dengan yang di bagian bawah. Tuh ya, jadi otomatis yang sebelumnya dia modelnya model lama, sekarang dia udah langsung connect dengan yang model baru seperti ini. Kemudian plafon ini kita ganti guys, nggak pakai plafon yang biasa. Ini kebetulan pakainya Alcantara karena request dari ownernya ini Alcantara, jadi kita kasih semuanya ini full Alcantara. Sampai ke sun visornya ini dia juga sudah pakai yang Alcantara juga ya, jadi sudah full Alcantara seperti ini. Pandangnya pun juga bisa lebih enak ya, bisa lebih rapi. Interior udah kita detailing semuanya, jadi udah bersih dan bagus ya. Konsol udah kita ganti juga, baik konsol yang udah kita retrim di bagian topnya, plus di bagian joknya ini juga udah kita upgrade menggunakan jok premium dari Garuda Jaya pakai microfiber leather, plus adanya aksen warna coklat di bagian tengah sini guys ya. Karbon parts sudah kita tambahkan semua di bagian tengah, kanan, kiri semua udah kita tambahkan untuk parts karbonnya. Aksen karbon, maju mundur semua masih berfungsi manual ya, jadi nggak masalah dengan adanya kita upgrade. Semuanya terpasang rapi dan bagus karena di setirnya udah cakep ya dan udah modern. Audionya pun juga nggak boleh ketinggalan guys. Nah, audionya udah kita set up ya, simple juga sebenarnya, pakai tweeter two-way di depan. Pokoknya pelangi itu koaksial full, subwoofer sama prosesor udah kita ganti semua. Kita pakai dari parts-parts yang premium, pastinya dari Alpine, kita pakai dari Flux, dari Domination juga kita kombinasikan di unit ini. Terpasang semua rapi seperti original, tapi suaranya pun juga gokil dan enak. Jadi kalau kita pasangin audio ini semua kita pertimbangkan dari kabel, dari tuning ya, itu semua kita pertimbangkan, kabel, tuning, kemudian posisi itu harus bagus juga ya. Semua harus rapi dan harus bagus. Semuanya itu kita maksimalkan sesuai dengan standar dari Garuda Jaya ya. Dan karpet gak lupa harus kita ganti juga pakai karpet yang premium. Nah, karena audionya udah cakep, peredam harus kita tambahkan juga dari bagian lantai, pintu-pintu, kap mesin, bagasi, semua kita tambahkan untuk peredam 3 lapis dari Garuda Jaya. Jadi dia benar-benar bisa kedap dan bisa nyaman guys ya. Kita bukan asal pasang peredam, tapi kita pertimbangkan posisi mana yang harus dipasang dengan lebih banyak, posisi mana yang harus kita pasang dengan tingkat yang average. Semua itu ada pertimbangan satu-satunya ya. Udah terpasang semua, udah rapi. Kurang lebih seperti itu guys untuk interior dan eksteriornya. Permesinan nggak terlalu banyak upgrade, hanya kita detailing aja dan kita tambahkan ada Hurricane XS Twin Turbo sehingga memang bisa menstabilkan kelistrikan dari unit ini, bisa lebih stabil, bisa lebih enak, tarikan pun juga akan lebih mantap jadinya, dan BBM juga lebih irit ya. Upgrade-nya udah kita beresin meskipun waktunya mepet, pendek, tapi ya dari kalian bisa lihat dari yang kemarin mobilnya kayak tank sampai kayak gini nih, perubahannya udah drastis ya. Terima kasih udah nonton video kita. Buat kalian para pemilik Innova lama, Innova old yang suka modelnya kayak gini modifnya, kalian bisa kontak kita aja. Dari yang generasi pertama 2005an ke atas kita bisa upgrade semua, sesuaikan dengan konsep kalian,
dan sesuai dengan budget yang kalian inginkan ya. Terima kasih sudah nonton video kita. Jangan lupa untuk subscribe ke YouTube channel kita di Garuda Jaya Modifikasi dan YouTube channel kita yang satu lagi di GJ Performance guys. Terima kasih guys. See you and goodbye.